Halo Bapak Ibu Guru hebat, selamat datang pada aksi nyata platform Merdeka Belajar. Dengan topik perencanaan pembelajaran SMA, merumuskan tujuan pembelajaran oleh saya Gustika Haloho, SPD dari SMA Kartika 14 Pematang Siantar. Tujuan pembelajaran yang harus diperhatikan yaitu pertama, karakteristik mata pelajaran, kedua, konsep atau topik yang dipelajari, ketiga, karakteristik peserta didik, keempat, konteks lingkungan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memuat dua komponen. Yang pertama yaitu kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan kepada peserta didik. Kemudian, ruang lingkup materi. Konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Pertanyaan panduan untuk menentukan kompetensi. Pertanyaan pertama, harus secara konkret dan kemampuan apa yang peserta didik perlu tunjukkan. Kemampuan kedua, memuat tahap berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan. Pertanyaan panduan untuk menentukan ruang lingkup materi, yaitu yang pertama, hal apa saja yang perlu dipelajari peserta didik dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran. Kemudian, apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam capaian pembelajaran. 3 alternatif cara merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Contoh merumuskan tujuan pembelajaran pada matematika fase E. Capaian pembelajaran pada elemen bilangan. Di akhir fase E, peserta didik diharapkan dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat atau termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Sedangkan tujuan pembelajarannya pada elemen bilangan, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan sifat-sifat bentuk akar. Kemudian, peserta didik dapat menggambar grafik fungsi eksponen. Kemudian, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan eksponen. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat logaritma. Kemudian, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan eksponen dan logaritma. Baik Bapak Ibu, berikut merupakan link Google Form. Saya mengundang Bapak Ibu hebat untuk masuk ke link tersebut untuk mengisi umpan balik yang sudah saya sediakan. Baik, demikian penyajian aksi nyata yang dapat saya sampaikan. Berikut dokumentasi aksi nyata yang sudah saya lakukan. Thank you, sampai jumpa Bapak Ibu hebat.